untuk presensinya, langsung saja buka e-learning di kelas masing-masing sesuai dengan jadwal masing-masing ya. Jadi kita sepakati untuk praktikum KF2 ini kita laksanakan secara serentak di hari yang sama untuk seluruh kelas, dan kalian melakukan presensinya adalah sesuai dengan jadwal kalian di hari yang semestinya terjadwal disiapkan. Jadi kalau misalkan saja untuk KF kelas A atau kelas B yang hari Kamis dan Jumat begitu ya, itu dilaksanakan hari Kamis dan Jumat, maka tetap presensinya adalah hari Kamis dan hari Jumat begitu ya. Begitu juga dengan kelas C dan kelas B2 begitu juga dilaksanakan di hari yang sama untuk presensinya. Kemudian untuk praktikumnya bagaimana? Praktikumnya kita sepakati saja karena malam itu adalah kita laksanakan raweh ya, karena nanti di minggu depan, di pekan depan adalah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Jadi kalau malam kita laksanakan raweh dan kemudian tadarus begitu, jadi kita tidak mungkin untuk melaksanakan malam hari untuk praktikum secara serentak itu, jadi kita laksanakan di siang hari. Jadi kita sepakati saja kalian bisanya di siang itu hari apa untuk seluruh kelas. Begitu. Kira-kira hari apa? Halo. Pernah bersama-sama hari apa, Nana? Mungkin nanti bisa dirembukan lagi, Bu. Oh gitu ya. Untuk harinya. Soalnya kan menyinkronkan juga dari jadwal masing-masing kelas gitu. Ya, tapi tidak masalah ya. Kira-kira bisa ya. Kemungkinan menurut saya, gini anak-anak, kemungkinan menurut saya nanti kalau tidak bisa hari efektif, silakan ambil hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi ya mohon untuk kerelaannya ya, kerelaannya untuk berpraktikum di hari libur. Kalau kemudian di hari efektif tidak bisa semuanya hadir. Seperti itu. Kenapa sih kita jadikan satu ya? Kenapa kita jadikan satu? Karena ini terkait dengan kalau menyimak praktikumnya tidak ada masalah, mau hari beda-beda tidak ada masalah. Tetapi nanti kan kalian harus pretest. Harus pretest. Nah, pretest inilah yang kemudian tidak boleh bocor. Ya, kalau kemudian harinya beda-beda, bocor. Ini yang kita tidak inginkan, sehingga semuanya dibuat serentak. Itu, ya. Jadi mohon dipahami, kalau menyimak tentang praktikum bisa insya Allah seperti semester kemarin kita tayangkan di YouTube supaya bisa disimak berkali-kali, kemudian nanti kelanjutan menghitung dan seterusnya juga ada di kita tuliskan di YouTube. Meskipun nanti akan diizinkan boleh untuk kemudian berkonsultasi dengan Mas Mbak asisten. Itu ya, tentu di grup saja ya. Sebaiknya konsultasi Mas Mbak asisten di grup kita. Kalau memungkinkan ada grup, boleh di grupnya e-learning atau kemudian di grupnya WA misalnya begitu, atau kemudian kalau kepingin kapasitas besar misalnya di grup Telegram untuk berdiskusinya ya, karena mungkin kalau Telegram tidak berat untuk untuk menyertakan link atau menyertakan materi atau seperti apa gitu untuk diskusinya. Tetapi karena yang dimaksud dengan praktikum tadi itu mengerjakan soal pretest, itulah yang diharapkan bisa bersama-sama semuanya, sehingga kami nggak menyediakan berbagai macam soal, yang sudah satu macam soal itu kemudian dikerjakan dalam satu waktu untuk semua kelas gitu ya. Dari Mas Mbak asisten apa ada usulan untuk nanti misalnya yang tadi saya sampaikan konsultasi lanjutannya itu melalui apa? Yang jelas tidak bisa ketemuan di Mastar seperti biasanya gitu ya. Gitu. Nah, nanti dioper-oper Pak Satpam lah berkumpul lah kan. Ya. Gitu ya. Mungkin gimana Mas Fikri, bisa
seandainya nanti biar ini loh, kalau konsultasi ada misalnya ada salah satu yang bertanya, lainnya menyimak, tidak kemudian Mas Fikri mendapatkan 100 WA. Wah, ini bisa pusing nanti menjawab satu persatu. Jadi sebaiknya bertanya itu digrupkan supaya bisa didengarkan, siapa tahu pertanyaannya akan sama dengan yang lain gitu. Jadi ya memang harus tetap membuka untuk berkonsultasi atau asistensi ya Mas Fikri dan Mbak-mbak yang lain ya. Ini Mas Latif juga ada, sudah di sini. Latif Usman, saya kudu keliru. Jadi ada Mas Mbak asisten, ada berapa semuanya Bu Lili? 5 atau 6? Ada 5 asisten. Putra 3 ya. Putra 3, yang putra 3, 2 putri. Nah, itu. Bisa dirunding lebih lanjut, mungkin nanti Mas Fikri bisa Mas Fikri, Mas Latif Usman. Nah, dan nanti merunding enaknya kalau ada konsultasi dilewatkan apa yang seefektif mungkin itu disimak oleh yang lain dan kemudian terekod. Terekod itu bisa di manakah yang nyaman? Misalnya apakah di e-learning itu bisa terekod kalau ada yang bertanya kemudian bisa dijawab, yang lainnya bisa men-scroll misalnya begitu, mencari oh kemarin ada yang tanya tentang ini saya tak lihat misalnya kayak gitu. Ya, kalau di WA kelemahannya nanti memorinya berat, kemudian bisa itu juga bisa numpuk ya, numpuk chat itu jadi kesulitan misalnya begitu, atau bagaimana nanti cara kelanjutan dari setelah ada paparan video ya, video paparan mesti kan ini caranya opo ya simak lagi gitu ya. Jangan ini ya anak-anak, jangan dibiasakan keburu bertanya sebelum menyimak dengan saksama, dengan berkali-kali ya. Simak berkali-kali dulu, nggak ngerti baru tanya gitu. Karena Mas Mbak ini sudah menyiapkan video, mulai video bagaimana cara kerjanya, video sampai produk itu atau data itu diambil. Setelah itu pastinya Mas Mbak ini sudah diminta seperti yang semester lalu, yaitu adalah bagaimana cara merinci hitungannya. Itu hitungannya atau analisa datanya, bagaimana mengolah data yang didapat, sampai nanti tersajikan di grafik, seperti apa, itu sudah nanti didetailkan lewat video di YouTube. Jadi tidak boleh menanyakan sing sakjane sudah ada di video tapi gara-gara ini ya, gara-gara nggak disimak, tanya lagi atau nggak ngertinya karena belum nyimak ternyata. Jangan seperti itu. Ya. Monggo dilanjut Bu Lili. Terima kasih Bu Eni. Jadi memang kami mengharapkan keikhlasan anak-anak semua untuk bisa melaksanakan praktikum secara serentak begitu ya di hari yang sama. Ini perlu juga keikhlasan ya karena tidak sesuai dengan jadwal yang ada di Siakat begitu. Baik, untuk yang kedua yaitu untuk praktikum ini kita akan selenggarakan yang pertama adalah pretest begitu ya. Kita laksanakan pretest dulu sebelum kemudian dilanjutkan dengan diskusi begitu, diskusi dengan asisten. Untuk setiap kita melaksanakan praktikum, jadi pretest dulu mungkin sekitar 10 menit atau 20 menit begitu ya. Kemudian dilaksanakan dengan diskusi mengenai judul praktikumnya. Jadi sebelumnya saya harapkan ketika mau melaksanakan praktikum kalian sudah persiapan membaca dan mempelajari judul praktikum yang akan dilaksanakan. Misalkan saja mengenai sistem 3 komponen begitu ya. Jadi kalian baca-baca dulu mengenai apa itu diagram fasa, kemudian mengenai komponen fasa, dan kemudian derajat kebebasan itu apa, kemudian T-line itu apa, kalian belajar dulu. Begitu ya, sebelum praktikum itu dilaksanakan. Jadi nanti kami akan share buku petunjuk praktikum atau modul petunjuk praktikum begitu di e-learning.
Jadi nanti kalian bisa download begitu di e-learning. Nanti saya akan share di setiap kelas mengenai buku petunjuk praktikum. Jadi kami mengharapkan kalian mempelajari terlebih dahulu sebelum praktikum itu dimulai, sehingga nanti ketika pretest begitu kalian mendapatkan nilai yang maksimal dan sesuai dengan harapan kalian begitu. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan setelah pretest, kemudian dilaksanakan diskusi mengenai praktikum yang akan kita laksanakan, judulnya sesuai dengan judulnya. Misalkan saja judulnya mengenai sistem tiga komponen, berarti diskusinya mengenai itu. Ya, tidak ada yang kemudian keluar topik karena asistennya, masing-masing asisten memegang ada satu judul, ada yang dua judul. Jadi ada dua asisten yang memegang dua judul praktikum, yaitu Mas Fikri sama Mas Usman itu memegang dua judul praktikum. Yang untuk Mas Fikri mengenai sistem tiga komponen secara aplikasi. Kemudian yang kedua adalah mengenai diagram sulfur dioksida ya Mas Fikri ya. Kemudian Usman itu adalah mengenai judulnya adalah adsorpsi. Dan yang kedua adalah mengenai sistem tiga komponen secara praktikum bahasa seharusnya ketika dilaksanakan secara offline ya. Kemudian yang lainnya baik itu Mas Latif, Mbak Diani sama Mbak Uslifatul Jamila masing-masing memegang satu judul praktikum. Jadi untuk diskusinya harus sesuai dengan judul praktikum ya, tidak boleh keluar karena nanti asistennya itu ya yang dipelajari yaitu ya. Kemudian setelah dilaksanakan diskusi, baru kemudian boleh tanya jawab mengenai bagaimana cara menghitung, perhitungannya bagaimana. Nah, nanti akan kalian melaporkan laporan ya. Jadi laporan praktikum itu maksimal adalah H+3 dari diskusi kalian. Jadi misalkan saja diskusinya adalah hari Jumat malam misalkan saja atau Jumat siang gitu. Jadi ya H+3 itu adalah Sabtu, Minggu, Senin siang itu sudah terkumpul begitu ya laporannya. Saya harapkan praktikum ini bisa berjalan dengan lancar karena pelaporannya adalah juga tidak terlalu rumit ya, hanya sederhana saja menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan, jadi saya harapkan H+3 itu sudah selesai semua laporannya ya. Jadi satu minggu itu kami harapkan satu judul selesai tuntas dalam satu minggu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai aturan yang lain untuk pretest. Kami tidak berharap kalian melakukan kecurangan apapun bentuknya ya. Jadi misalnya saja menggunakan atau submit dengan dua nama, misalkan saja demikian, atau submit dengan dua email yang berbeda, itu adalah salah satu bentuk kecurangan. Maka apapun itu nilainya pasti kami pastikan adalah 0 ya. Jadi saya harapkan siapapun itu yang melakukan kecurangan, maka kami pastikan nilainya adalah 0. Jadi jangan sekali-kali melakukan kecurangan. Sama Mbak Wawan. Kemudian berikutnya untuk pretest ya, masih tentang pretest. Jadi ketika asisten itu sudah dan kalian sudah menyepakati untuk pretestnya jam sekian sampai jam sekian, itu harus tepat dilaksanakan pada jadwalnya dan pada kesepakatan. Jangan kemudian melakukan atau apa namanya ada respon yang kemudian beralasan bahwasanya terjadi sinyal yang kurang bagus atau misalkan saja gagal submit atau yang lainnya. Ya, kami tidak berharap demikian karena nantinya kalau seperti itu pasti ada alasan-alasan yang lain yang kemudian itu hanyalah modus saja ya. Jadi kami berharap semua berjalan dengan lancar, tidak ada modus-modus tertentu yang menyebabkan
itu menunjukkan salah satu bentuk kecurangan ya, jangan berlaku demikian karena itu adalah hal yang tidak jujur bagi kalian ya. Jadi tolong itu dipahami. Jadi kalau misalkan saja nanti pretestnya jam 8 sampai jam 8.10 maka kondisikan sinyalnya bagus, kemudian kalian bisa melaksanakan dengan baik ya. Jangan sampai kemudian beralasan submitnya gagal atau sinyalnya jelek dan yang lainnya, karena itu nanti menimbulkan alasan-alasan yang lain yang menyebabkan bentuk-bentuk kecurangan dalam hal bentuk yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah mengenai praktikum. Jadi praktikumnya nanti kita jadwalkan yang pekan depan itu adalah mengenai judul aplikasi sistem 3 komponen yang akan diasisteni oleh Mas Fikri ya. Yang sudah siap adalah sistem 3 komponen untuk aplikasi Prosim. Jadi untuk aplikasi Prosim kalian sudah harus mempunyai aplikasi Prosim. Jadi download saja di Google aplikasi Prosim begitu ya. Itu untuk judul yang pertama di pekan depan. Kemudian belajar lagi mengenai sistem 3 komponen dan juga mengenai diagram fasa ya. Itu judul yang pertama kita laksanakan di pekan depan. Untuk sampai sini ada pertanyaan dulu? Bu Lili, Dalam? misalnya ini Bu, untuk mengantisipasi tidak boleh misalnya double untuk submit dan seterusnya. Kalau yang pernah saya lakukan itu pakai akun UIN sehingga nggak Ya, bisa afiliasi UIN ya. Ya. Katanya kalau pakai e-learning itu kan juga nggak bisa. Saya sendiri nggak pengalaman pakai e-learning. Kalau pakai e-learning jangan-jangan juga begitu. Misalnya akun lain selain akun UIN nggak bisa begitu kamu. Misalnya demikian, apakah ujiannya lewat e-learning gitu? Bagaimana Bu? Mungkin kita bisa melaksanakan pretestnya menggunakan Google Form saja, Bu. Cuman nanti di e-learning itu kita hanya memasukkan link Google Form-nya saja. Oke. Google Form, tapi asisten? akunnya, Ya. Akunnya itu diatur. Asisten kan juga punya akun UIN, gitu ya. Akun UIN ini kan semuanya punya. Itu justru kalau sekarang belum aktif punyanya asisten, Mas Mbak asisten harus diaktifkan karena karena dengan akun UIN itu kan justru diakui bisa kemana-mananya itu pakai akun resmi gitu. Kemana-mana misalnya apa, termasuk yang searching jurnal, buka jurnal-jurnal yang dilanggan oleh UIN itu kan harusnya sudah anak-anak sudah menggunakan itu, memanfaatkan itu. Gitu. Kira-kira ada yang belum punya email afiliasi UIN untuk seluruh praktikan dan asisten? Mestinya punya, tinggal sudah diaktifkan atau belum gitu. Gimana anak-anak? Bu. Oke, monggo. Sebutkan nama. Sama kelas ya. Ada yang menyampaikan beda? Monggo. Ada saran atau punya pendapat yang berbeda begitu? Ini kira-kira ada nggak di depan Zoom ini kira-kira anak-anak ini? Ada Bu. Ada ya? Ada Bu. Hadir Bu, hadir. Hadir ya? Ada Bu. Hadir. Hanya bicara sama namanya siapa tembok ini? begitu ya? Yang barusan menjawab hadir namanya siapa? Zaki Alfian. Siapa Rek? Zaki Alfian Rizko. Oh, Zaki, ya. Terus yang lainnya? Kimas juga hadir Bu. Alita. Hadir Bu. Hadir Bu. Alhamdulillah.
Hadir, Bu. Ya, anak-anak yang semester 6 harus rajin ya, karena sudah kapsel ya kalian. Berarti harus dengan tidak nge-lab online ya, tidak nge-lab offline itu semoga kalian nggak kemudian sangat nggak paham lab itu. Makanya online ini kalian harus punya imajinasi yang tinggi anak-anak. Imajinasi yang tinggi untuk membayangkan labnya seperti ini gitu. Karena nanti ada mungkin kalian risetnya ada yang bagian-bagian dari apa yang kita pelajari saat ini gitu di praktikum-praktikum ini. Oke, dipastikan gitu ya, diputuskan begitu. Pakai akun UIN supaya tidak ada yang menggunakan akun double. Apalagi kayak dulu jangan wis masalah akun-akun bodong. Semester kemarin itu kan kecurangannya sangat parah. Akunnya sampai sengaja nyari jawaban dulu, masuk, kemudian ternyata keluar supaya mendapatkan jawaban, ganti lagi akunnya, beda lagi, misalnya begitu. Jadi akun di HP, akun di laptop, akun di ini beda gitu. Jangan biasakan begitu deh. Nah itu kalau pakai akun Win nggak mungkin bisa double-double begitu. Otomatis sudah bisanya cuma satu macam. Itu ya. Ditetapkan seperti itu ya. Yang punya masalah dengan akunnya segera diurus, satu. Kedua, bisa kemudian meminjam akun siapa yang adik itu yang nggak sedang digunakan. Ya. Misalnya adik tingkat yang nggak digunakan, tapi jangan disalahgunakan ya, nanti kalau sudah dipinjam akunnya jangan harus bertanggung jawab gitu, jangan nanti kan itu privasi sebenarnya akun itu kan, privasi setiap orang gitu. Atau begini ya, karena nanti kan pasti terlihat jumlah peserta dari mata kuliah ini ada berapa. Nanti kami akan membatasi respondennya. Misalkan respondennya kami batasi, misalkan jumlah kalian ini adalah sekitar 100 gitu. Jadi 100 pas itu adalah responden yang bisa submit. Di luar itu, misalkan ada satu lagi yang mau submit begitu, maka tidak akan bisa. Jadi misalkan ternyata ada 2 responden yang sama orangnya dengan menggunakan email yang berbeda, misalkan dia pinjam milik temannya begitu ya, atau adik tingkatnya, maka pasti akan ketahuan karena satunya tidak bisa submit. Satu anak tidak bisa submit. Ya. Tapi tetap harus pakai akun Win. Kenapa? Karena ketika hanya dibatasi tadi seperti itu, nanti takutnya malah merugikan yang nggak curang. Misalnya, takutnya ini Bu, dia masih pinjam milik adik tingkat begitu. Kalau misalnya pinjam itu misalnya pinjam atau yang nggak menggunakan akunnya sendiri, akun itu kan nanti mesti nama dan NIM dia sendiri. Ketika dia tidak menggunakan akun sendiri, maka harus ngelis di grup. Saya besok pretest pakai akun ini gitu, atau selama ujian, selama praktikum saya selalu pakai akun ini karena punya saya bermasalah. Jadi harus melapor bagi mereka-mereka yang bukan menggunakan akunnya sendiri gitu. Jadi sudah dibatasi di situ. Nanti khawatir saya kalau di model yang tadi Bu Lili itu misalnya yang dia misalnya submit 2 kali itu adalah orang yang sama dan dia di waktu yang depan di awal. Nah, si anak yang jujur misalnya dia pakai akunnya sendiri tapi dia submit di belakang yang lebih dari temannya 100 tadi, maka dia nggak bisa yang terakhir tadi padahal jujur itu dia nggak bisa submit, nggak bisa masuk jawabannya. Itu kelemahannya itu pernah demikian. Misalnya mau double, yang double 2 itu tadi sudah bisa masuk karena di awal-awal, submitnya di awal-awal, jadi bisa masuk semua. Tapi si anak yang jujur tapi jawabnya di belakang-belakang nggak bisa masuk karena sudah dibatasi misalnya 100 jawaban, 100 responden misalnya begitu.
gitu. Ya nanti sambil jalan boleh. Oke. Oke. Ya. Untuk selanjutnya mungkin saya minta tolong Mas Fikri untuk bisa share file dari buku petunjuknya ya. Iya Bu, langsung dikirim via Zoom ini atau? Fikri saja yang langsung share screen. Oke. Saya sudah jadikan host di Fikri. Kembali lagi Kembali ke lagi. panjenengan. Oke. Ya, Baik, soalnya sudah saya tadi jadikan host. Ya. Nah, sampun Bu. Baik, di ini ya, di judulnya saja, di judul petunjuk ya, ini ya. Baik, di sini ada sekitar 7 judul petunjuk 7 judul ya praktikum. Yang pertama adalah diagram fase dioksida. Yang kedua ini adalah menggambar diagram fase sistem 3 komponen dengan software. Softwarenya menggunakan ProSim ya. Kemudian yang ketiga ini adalah polimerisasi kondensasi urea formaldehid. Yang keempat sistem 3 komponen. Yang kelima adalah kinetika reaksi halogenasi aseton. Yang keenam pengaruh temperatur terhadap saponifikasi. Dan yang ketujuh adalah absorpsi. Jadi untuk pekan depan gunakan untuk percobaan yang kedua terlebih dahulu ya, yaitu menggunakan judul menggambar diagram fasa sistem 3 komponen dengan software. Softwarenya namanya adalah ProSim ternary. Jadi kalian harus mendownload terlebih dahulu software ProSim ternary. Jadi tulis saja di Google itu ProSim ternary, nanti langsung di-download kemudian diinstal begitu. Pasti akan sangat mudah sekali untuk menginstalnya ya. Itu yang akan kita laksanakan di pekan depan. Nah, maka dari itu kalian pelajari dulu mengenai teori ini, yaitu yang pertama kalian belajar mengenai diagram fasa. Kemudian beda antara diagram fasa sistem 3 komponen, 2 komponen, dan 1 komponen karena memiliki diagram yang berbeda-beda untuk komponennya. Kalau komponen 1 fasa itu bagaimana diagram fasa untuk 1 komponen itu bagaimana? Kemudian diagram fasa untuk 2 komponen itu bagaimana? Diagram fasa untuk 3 komponen itu bagaimana? Itu pasti akan memiliki ciri yang berbeda-beda. Ya. Kemudian belajar juga mengenai T-line itu apa sih, atau garis dasi itu apa sih, kalian belajar juga itu. Kemudian cara membuat diagram fasa ternary itu bagaimana, kalian juga harus belajar. Jadi meskipun ini secara software sangat mudah, kalian tinggal menuliskan saja komponen A berapa, komponen B berapa, komponen C berapa, namun secara manual kalian juga harus paham cara membuatnya dan cara membacanya ya. Cara membuatnya bagaimana, cara membacanya bagaimana, kalian harus juga paham itu ya. Jadi ini dulu yang pekan depan ya. Untuk pretestnya ada berapa soal Mas Fikri sudah dibuat? Ada 10 soal untuk pretest ya. Kemudian laporannya juga akan berbentuk seperti pertanyaan begitu ya, dan juga mungkin bisa esai. Tolong ditekankan lagi untuk pengumpulan laporan harus dilaksanakan H+3 biar tidak terjadi kesulitan untuk asistennya, karena asisten juga memiliki aktivitas yang lain ya, karena ini di masa-masa melaksanakan ujian seminar hasil atau skripsi, jadi punya tugas masing-masing yang harus di deadline. Jadi jangan kemudian mengulur-ngulur waktu. Asisten juga harus tegas terhadap praktikan. Kalau praktikannya tidak melaksanakan atau pengumpulan laporan tidak tepat waktu, maka tulis saja namanya dan kemudian bisa dikurangi nilainya ya. Jangan kemudian merasa kasihan atau yang lainnya ya. Karena ini akan
berdampak pada anak-anak juga, kedisiplinan praktikan dan mahasiswa untuk seterusnya masa depannya bagaimana, akan berdampak seperti itu. Jadi harus disiplin, praktikan juga disiplin, asisten juga harus tegas dan juga disiplin, karena akan berdampak terhadap kalian juga ya, untuk asisten, karena asisten juga memiliki aktivitas yang lain, yaitu salah satunya melaksanakan penelitian dan penulisan naskah skripsi ya. Saya harapkan itu dipahami oleh anak-anak praktikan. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Para anak-anak, ada pertanyaan kah? Belum, Bu. Belum, Ya. Bu. Belum, Bu. Saya takutnya Bareng, kalau Bu. diam itu ini ada orangnya atau tidak begitu Insya ya. Allah Ada, Bu. Ada, Bu, insya Allah. Mendengarkan. Ada yang jujur itu loh ketiduran. Ada tambahan dari Fikri mengenai percobaan pekan depan? Ada sih, Bu. Mungkin nanti ada beberapa informasi tambahan yang seperti video penunjang gitu, Bu, yang mau saya bagikan gitu. Nanti videonya kan nanti akan di-share via YouTube ya, kemudian nanti linknya akan di-share di e-learning, begitu ya Bu Eni ya? Ya, ya. Oke. Linknya nanti di-share di sana. Terima kasih Mas, Mbak yang sudah mempersiapkan videonya dengan baik. Saya insya Allah menyegerakan ya. Saya segerakan untuk saya upload di YouTube di channel yang biasanya. Nanti di berikutnya kalau Mas Fikri sudah lulus, tunggu channelnya Mas Fikri ya, Nana. Pasti seru. Mas Fikri, Mas Latif, Mbak Diani, oke. Jadi ditunggu tayangan berikutnya ya. Sambung nanti ya. Yang lulus-lulus itu silakan nanti tetap sambung mungkin di di grupnya nanti alumni sama Bu Lili juga ya. Oke. Intermezzo aja silakan. Selanjutnya setelah untuk laporan ya, kemudian nanti sebentar, mengenai scoring ya, mengenai scoring, karena di sini tidak dilaksanakan praktikum secara offline ya, jadi scoringnya hanya terdiri dari pretest, kemudian laporan dan UAP, begitu ya Ibu Eni ya. Karena praktikumnya kan tidak ada, jadi scoringnya hanya 3 poin itu saja ya. Jadi tolong dimaksimalkan di pretest untuk praktikan, dimaksimalkan di pretestnya, kemudian maksimalkan di pengumpulan laporan dan penulisan laporan, dan juga di UAP, karena kita selama ini waktu di offline itu kan kebanyakan nilai maksimumnya adalah di praktikum ya, sedangkan yang daring ini kan tidak ada praktikum, karena praktikumnya hanya dilaksanakan secara video saja, kalian memperhatikan dan memahami dan mempelajari video yang di-share begitu ya. Meskipun ini dilaksanakannya atau praktikum ini hanya dilakukan oleh asisten, namun kami berharap kalian benar-benar memahami isi dari praktikum tersebut ya, mulai dari tahapan-tahapannya, mulai dari awal, bahan-bahan yang digunakan apa saja, alat-alat yang digunakan apa saja, langkah-langkah percobaannya bagaimana, kemudian setiap tahapan itu tuh fungsinya apa, tujuannya apa, kalian juga harus paham itu. Jadi misalkan saja di polimerisasi kondensasi urea formaldehid misalkan saja, bahan yang digunakan apa? Mengapa sih kok dinamakan sebagai polimerisasi kondensasi? Mengapa tidak polimerisasi adisi misalkan saja demikian? Kemudian mengapa suhu itu sangat berpengaruh terhadap reaksi ini? Ketika suhunya dinaikkan, apa yang terjadi, tujuannya apa, itu harus dipahami. Ya, setiap langkah
harus dipahami dengan detail. Kalian cermati apa yang ada di video dan kemudian kalian pahami juga, pelajari juga dari buku petunjuk, begitu ya. Jadi meskipun kalian tidak melaksanakannya secara offline di lab, namun lihat dan mempelajari video yang ditayangkan, yang dilaksanakan oleh Mbak dan Mas asisten di lab. Saya harapkan dan kami harapkan kalian juga paham tentang itu ya. Jadi belajar dulu sebelum praktikum dimulai, belajar dulu. Belajar dulu teorinya bagaimana, kemudian bahannya digunakan apa, alatnya apa, tujuan setiap langkah apa, nanti hasilnya bagaimana, dipelajari. Kalau tidak paham baru kemudian diskusikan dengan asisten ya. Diskusikan dengan asisten. Jika nanti masih kesulitan, maka bisa kemudian konsultasi dengan kami. Bisa dengan Bu Eni dan bisa dengan saya. Begitu ya. Setiap judul kalian bisa konsultasi atau bisa diskusi. Nah, diskusinya bagaimana? Diskusinya bisa via e-learning, nanti kami akan buatkan forum di e-learning, forum diskusi di e-learning, atau bisa via WhatsApp, begitu ya. Atau misalkan asisten punya sarana atau media yang lainnya juga boleh. Ya, misalkan apa namanya, Mas Usman menggunakan media yang lain, Telegram, oke, begitu ya. Jadi tidak ada batasan dalam melakukan diskusi di praktikum ini. Nah, kalau di WhatsApp itu kan kalau misalkan mengunggah materi atau file atau video itu kan masih akan memberatkan memori di HP ya. Jadi misalkan saja, oh saya menggunakan Telegram saja, oke, nggak apa-apa. Karena di Telegram nantinya pasti video atau file yang diunggah itu masuk ke drive ya, atau masuk ke cloud gitu. Tidak memberatkan yang ada di memori HP. Ada tambahan dari Bu Eni? Tertib itu aja ya. Tertib untuk bagaimana mengikuti setiap sesi, kemudian bagaimana berusaha memahami, karena sebenarnya begini ya Rek ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama Pak Anton ini ngeri ya, waduh Rek ini kok ya apa, lulus nggak kemudian nggak mahir pakai alat-alat lab dan seterusnya, itu pasti ada kengerian saya. Pengajar semuanya pasti ada kengerian karena melalui praktikum yang online begini ini. Tetapi mau gimana lagi kan gitu ya. Kita terbatas dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi UIN pun harus patuh terhadap apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan Kota Malang yang masih melarang mahasiswa untuk datang ke universitas itu masih dilarang untuk menyelenggarakan secara offline, nah, misalnya begitu. Jadi kita masih sangat dibatasi oleh aturan-aturan itu. Jadi saya harapkan meskipun dengan sangat terbatas, kondisi terbatas, membayangkan, tapi jangan parah-parah gitu ya. Pemahamannya jangan parah-parah. Kalaupun keterampilan tangannya masih ditunda nanti ketika kalian diizinkan untuk offline, keterampilan untuk tangannya itu masih, karena kan nggak mungkin, kalau sekarang mungkin kalian bisa membayangkan, oh iPad begini, oh nimbang begini, toh itu juga kalian sudah pernah kenal. Yang kasihan kan yang semester awal itu nggak kenal sama sekali, dosennya juga nggak jumpa, temannya nggak jumpa, kampusnya bisa jadi mereka belum jumpa kampusnya, kemudian labnya apalagi, tapi sudah ada praktikum online. Ya mudah-mudahan nggak terus-terusan begitu, nanti lulusan kayak apa? Seandainya mereka mengalami itu terus sampai lulus gitu ya, kan kasihan generasi itu gitu. Dan lebih kasihan lagi kalau kemudian kalian masih kena imbasnya, dianggap sebagai
alumni pandemi gitu, sehingga kemudian Corona. diragukan. Sehingga kemudian kalau misalnya kita mau bekerja masih diragukan, wingi wis iso apa ya gitu, karena pandemi kamu kemarin online semua enggak, misalnya gitu. Jadi sama-sama semuanya sudah berusaha, ya mudah-mudahan selamat terus, amin ya, amin selamat terus. Win alhamdulillah, win alhamdulillah. Kalau kita patut syukuri, mudah-mudahan ini bertahan terus, bisa baik. Win untuk masa pandemi ini tidak ada satupun dosen ya, dari dosen dan staf yang meninggal karena COVID. Alhamdulillah. Sementara di Brawijaya tidak berani beroperasi, di UM juga demikian karena jumlahnya besar yang meninggal karena COVID. Kalau yang positif COVID di UIN, dosen-dosennya sudah bergiliran ada ya, tapi alhamdulillah diparing selamat semuanya. Jadi sudah ada mulai dari pejabat rektorat, di Saintek kemarin bergiliran, ada yang kena begitu, tapi alhamdulillah diparing selamat. Nah, ayo inilah semuanya bisa menahan diri untuk jangan hanya menggerutu, aku kok yuk gitu, tapi apa yang ada disyukuri dengan memaksimalkan belajarnya ya Rek ya. Kalau keterampilan tangannya tertunda, setidaknya pemahamannya jangan ditunda. Memahami materi, memahami penjelasan kakak tingkat jangan ditunda. Kan itu nggak ada alasan lagi, justru mungkin bisa ada sisi positifnya karena bisa diputar berulang-ulang. Kalau kemarin waktu yang offline nggak ngerti sepisan ya nggak ngerti ya kan gitu ya, sing kongkon baleni pegel ya, marah bisa, aduh saya nggak ngerti, bagaimana yang nggak ngerti semua, aduh itu kalau saya iso itu tak ciwir kemeng ya oleh kongkon baleni, misalnya yang nerangkan wis lama panjang ya wis pasti asisten sudah pernah lah mungkin ngalami ya. Apalagi yang semester 6 ini sudah pernah ngasisteni nggak sepisan-sepisan no? Sudah ya? Enggak, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang belum. Alhamdulillah ada yang sudah. Ya kan mesti ini kan model-model anak-anak yang di asisten itu kan rupa-rupa ya, macam-macam gitu ya. Untuk kalian kan bisa dari situ bisa ada yang enak, bisa sedikit dijelaskan, artinya banyak ya. Bisa bayangkan ya, sedikit jelaskan tetapi ngertinya lebih banyak dari yang dijelaskan. Enak itu, senang. Tapi kalau menjelaskannya panjang, yang dimengerti sedikit. Offline aja gitu, apalagi online. Enggak juga sih, kadang online justru anak-anak ada yang lebih baik pada saat online karena merasa bisa menyimak tayangan berkali-kali, berulang-ulang karena ada recordnya, ada ulangannya, begitu. Jadi tolong anak-anak jangan menganggap praktikum sebagai gugur kewajiban saja. Pokoknya menempuh pasti kok lulus misalnya gitu. Apalagi sekarang presensinya gampang banget, tinggal ngisi absen di jamnya sudah kan gitu. Tapi bagaimana pemahamannya, kualitasnya jangan mudah misalnya ya wis lah kok nyontul lah beres misalnya begitu. Jangan seperti itu, apalagi kami menurunkan tingkat kesulitan laporan. Ya, laporan kalau dulu kemarin kan nulis sampai panjang kali lebar sampai kayak sekarang dipersingkat, tetapi kami harapkan pemahaman kalian jangan minimalis gitu. Silakan baca-baca lebih banyak. Kalau kemudian pada saat menyimak itu kemudian ada yang nggak ngerti, tapi setelah disimak loh ya, baru kemudian silakan ditanyakan. Gitu. Yes, ampun boleh ya. Baik, terima kasih Bu Eni. Jangan merasa khawatir ya. Ada juga kok yang lulusan di pandemi ini juga sudah mendapatkan salah satu contohnya itu kemarin ada Zuliah begitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah
diterima begitu ya, di meskipun lulusan pandemi begitu ya, lulusan pandemi dan melaksanakan penelitian juga diterima di PT mana tadi ya, PT Surya Jawara Eko di Singosari ya, sebagai salah satu bagian research and development begitu ya. Jadi semua itu pasti ada jalannya masing-masing ya, meskipun kalian mungkin nanti sebagai alumni atau lulusan di pandemi, tapi tetap berdoa dan berusaha semoga Allah berikan jalan yang terbaik buat kalian ya. Itu saja. Dari ada tambahan? Monggo Mbak Asisten, Mas Asisten. Ya, karena nanti adalah perwakilan kami ya. Monggo Diani. Jadi Mas, Mbak Asisten tidak boleh sungkan-sungkan, tidak boleh segan-segan untuk menegur adik-adiknya jika misalnya di luar aturan yang sudah ditetapkan. Dan saya harapkan adik-adik menghormati ya, jangan ada yang kemudian Mas, Mbak nggak direken. Ya, kami memberikan wewenang penuh kepada asisten untuk memberikan teguran yang keras. Kalau nggak bisa ditegur, ya sampai jengkelin banget kepada asisten, kami pun memberikan wewenang penuh kepada asisten untuk memberikan penilaian yang jelek atas perilaku yang atau sikap yang tidak baik, gitu ya. Supaya apa? Ya, yang tua dihormati, yang muda disayangi, gitu ya. Gitu ya kan, ini adik kakak, kalian kan adik kakak ya, 2016 sama 2000 berapa, 15 apa 2000 2018 ya. 2018 sudah 2 tahun ya kan gitu. Jadi nggak boleh nggodoy memeli itu loh ya, karena dulu itu ada ya asisten itu yang jengkel ngono rasakno adik-adik itu lek dikandani ku memeli. Oh gitu, mbaknya ngomong titik itu, adiknya ngomong kayak gitu. Maksudnya bantah, tolong jangan ya. Karena online pastinya agak menyita mata, ini kan cepat capek atau itu adik-adiknya ya jangan jengkelin ya. Jangan jengkelin yang baik-baik lah, yang baik-baik itu karena itu tadi kami memilih asisten sudah kami pilihkan yang paling baik ya. Kami pilihkan yang paling baik. Tentu melalui seleksi. Baik dari sikap mereka, dari kemampuan mereka, Mas Mbak ini mempunyai kemampuan yang lebih, kemudian sikap-sikapnya memang dari sikapnya memang bisa dicontoh, sehingga itu kami pilih mereka. Jadi adik-adik yo kudu patuh gitu ya, enggak kemudian kalau misalnya pas sama ibu-ibu, kalian antang, terus kemudian kalau sama Mas Mbak, kemudian muemel ya gitu ya. Ya kalau bercanda boleh lah, gitu nggak kemudian kaku banget ya. Tetapi jangan yang sampai Mas Mbak ini sampai dibuat jengkel banget itu ya jangan. Ya karena itu saya sama Bu Mili memberikan wewenang penuh untuk penilaian. Kalau memang sikapnya tidak benar, sudah diingatkan masih saja tidak baik, kami pun memberikan wewenang penuh kepada asisten menilai jelek terhadap praktikan yang demikian, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada. Ya. Kami sampaikan di awal supaya saling menjaga sikap, ya, gitu ya. Saling menjaga jarak juga ya. Oke, Bu Lili. Baik, Bu Eni, terima kasih. Diani, ada tambahan Diani? Mbak Diani, tadi kayaknya Mbak Diani bersuara. Menambah Ibu, untuk yang laporan itu, yang perhitungan ditulis tangan, dikirim lewat e-learning gitu Ibu. Ditulis tangan, difoto ya. Tulis tangan, foto, kalinya dikirim. Dan bukan kemudian tulis tangan, fotonya diakui oleh A, diakui oleh B, diakui oleh C ya. Itu nanti kalau saya kemarin mensiasatinya di di lembarannya tadi itu wajib lembarannya itu harus ada nama NIM gitu ya.
perlu di watermark nama NIM-nya masing-masing. Supaya nggak dikopas sama temannya. Jangan-jangan nama NIM satu garapannya satu anak dipakai sak kelas lah. Ya jangan begitu, tapi kami harapkan itu kenapa sih perlu ditulis tangan? Bukan bukan ini sedang nggak soro ibu gitu misalnya, bukan begitu, tapi harapannya dengan nulis tadi itu kalian ngerti cara ngitungi, kalian bisa memahami apa yang diterangkan begitu. Jadi nggak hanya awang-awang, nggak hanya imajinasi semua. Ya praktikumnya imajinasi, masa ngitungnya juga masih imajinasi, ya kapan pahamnya kan gitu. Insya Allah begitu. Jadi memang ada bagian yang harus ditulis tangan. Ya, ditulis tangan untuk dikumpulkan itu memang harus ada supaya menekankan pemahaman gitu ya. Oke, monggo lanjut. Mungkin ada lagi? Mbak Mila, kemudian Mas Latif, Mas Usman, Mas Fikri, monggo. Ada tambahan, Mbak Diani? Tidak ada, Bu. Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Diani. Dari Fikri ada tambahan, Mas Fikri? Ampun, Bu. Ampun. Mas Usman? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Mas Latif? Oh, Mas Latif ini mungkin tadi karena Zoom-nya terbatas ya. Jadi kayaknya tadi habis masuk terus keluar lagi gitu ya. Mbak Mila? Sudah, Bu. Sampun, baik. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Mbak dan Mas Asisten. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua ya, dan mendapatkan berkahnya dari Allah. Saya cukupkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pekan depan kita bisa melaksanakan praktikum dengan baik dan lancar, nggak kendala apapun. Dan mohon maaf lahir batin sebelum Ramadan tiba ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan tahun depan kita bisa mengikuti dan laksanakan ibadah dan suci ya. Jadi harap Allah memberikan perhatian selalu. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Iya, Bu Eni. Berarti ini nanti kita tunggu tanggal harinya dari anak-anak, konfirmasi dari anak-anak, hari apa bisa dimulai, kemudian dengan yang sekian judul tadi itu sudah ditarget selesainya kapan, itu sudah ada targetnya nanti ya Bu Lili tadi. Mohon maaf di bagian itu tadi saya ada iya. target untuk selesai. Insya Allah ini kan meskipun kampus mungkin menjadwalkan libur ya, tapi kita tetap jalan ya. Mudah-mudahan sebelum Lebaran kita sudah selesai begitu ya, 7 kali praktikum begitu. Atau nanti seminggu ada yang 2 ya Bu Lili? Iya, 1 minggu itu ada yang 2 judul begitu bisa. Kira-kira begitu anak-anak. Kira-kira bisa nggak ya? Kalau 2 berarti kalau udah akhir pekan bisa Sabtu dan Minggu. Sebenarnya setelah Lebaran itu masih perkuliahan Bu Eni. Cuman mungkin anak-anak mau nggak kira-kira setelah Lebaran itu masih praktikum begitu? Kalau saya dulu mengingat saya waktu masih jadi mahasiswa, itu Ramadan itu energinya lebih. Karena nggak ngemil.
Kalau nggak ngemil itu ternyata bisa mengerjakan banyak hal. Gitu. Beneran ya. Jadi nanti bisa misalnya ya kalau misalnya jadi seminggu 2 kali akhirnya Sabtu dan Minggu. Tapi laporannya di hari efektif misalnya begitu. Pretesnya Sabtu ada pretest, Minggu ada pretest, artinya 2 karena kita ngambilnya kan supaya bersama-sama, bisanya bersama-sama dan tidak nabrak jam tarawih tadarus. Jadi habis subuh ya tidak dilaksanakan, malam hari juga tidak kita laksanakan supaya tidak tarawih sambil mikir pretest. Di Sabtu Minggu di jam-jam di jam-jam siang, pagi, siang atau sore misalnya. Monggo. Sorenya jadi juga sama ya, jangan ada praktikum habis asar nanti karena pasti mikir. Iya, lebih baik berdoa gitu ya, ibadah. Kita hindari waktu-waktu itu. Jadi kita pakainya di jamnya itu misalnya jam 8. Nah, ya mungkin karena habis tarusan terus bubuk ya siapa tahu. Itu kemudian jam 8 sampai nanti batas maksimum ya asar itu harus sudah selesai. Itu. Jadi Mungkin tidak ada sebelum asar ya, sebelum ya. asar atau siang begitu ya dilaksanakan Ya. praktikumnya. Jadi gitu ya, kira-kira semuanya saya kira ahli ibadah. Pastinya ahli ibadah. Amin. Amin. Pastinya ahli tadarus ini semuanya. Termasuk yang ahli masak dan ahli golek bukuan. Berarti nggak oleh pas mari asar ya. Siapa tahu selaran golek bukone rano pitu sampai subuh gitu ya. Nanti mengganggu konsentrasi itu. Itu monggo untuk jamnya jam-jam tadi. Gitu ya. Nanti mungkin info lebih lanjut mengenai kesepakatan tadi kami tunggu sampai hari Senin, begitukah? Bisa kira-kira anak-anak untuk menyepakati sampai hari Senin? Kabarnya itu loh, kabarnya. Insya Allah bisa. Ya, untuk rundingan saja itu loh. Untuk rundingan, kemudian memberikan kabar. Kalau saran saya sih seminggu 2 kali sebelum Lebaran usai ya. Sebelum Lebaran usai. Misalnya maksimum, ya kalau masih praktikum di minggu ketiga gimana? Berarti minggu keempat sih ngerjain laporan lah. Ramadan. Di praktikum lain juga ada setelah Lebaran, Bu. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Kalau praktikum lain sampai setelah Lebaran nggak apa-apa, kita jangan deh. Supaya tuntas. Enteng, Rek. Nggak abot blas. Serius ya. Simak kerjakan soalnya. UAP pasti habisin Lebaran. Kalau UAP pasti habis Lebaran. Nggak ditaruh sebelum Lebaran. Gitu. Gitu ya. Silakan dirundingkan seminggu insya Allah 2 kali. Misalnya di Sabtu sama Minggu gitu. Tapi laporannya kan tetap sesuai tadi, nggak kemudian 1 hari ngumpulkan 2 laporan, enggak kok. Jadi nanti Mas Mbak asisten nanti iro-iro misalnya pelaksanaan praktikum Sabtu Minggu ya, kebayang saya ya, misalnya Sabtu Minggu. Kalau H+3 dari praktikum maka 3 hari kemudian kan langsung 2 laporan. Ya enggak lah. Nanti kita kasih waktunya, ada satunya hari ke-3, satunya hari ke-4 ya. Jadi beda 1 hari. Itu hari ke berapa? Nanti silakan dirunding lah. Mana tadi yang juru rundingnya? Siapa? Di sini ada siapa tadi? Ada Zaki ya? Ada Zaki. Ada Zaki, ada Saidun. Nah, ini ada Saidun. Oke. Juru runding tiap kelas. Sultoni, nggak tahu kelas apa. Mohon maaf Bu, kulo Saidun kali Sultoni niku 1 kelas. Oh ya. Oh ya, kelas A ya sama
Berarti satu. Kalau Sultoni ya Sultoni, Zaki ya Zaki. Atau dari kelas C itu Sultoni Misaki, terus kemudian kelas lain. Ya pun pokoknya dirundingkan malih nggih. Nggih, Bu. Nggih. Ya. Mumpung burung uas-uas Nggih. itu Rek. Begitu ya anak-anak ya, kami mohon kesepakatan kalian bagaimana, nanti diinfokan saja di hari Senin atau mungkin paling lama hari Selasa begitu ya, diinfokan kepada kami. Kalian bisanya hari apa, misalkan 1 minggu 2 kali, berarti hari apa dengan hari apa begitu ya, sehingga Lebaran kalian sudah bisa refreshing kemana begitu ya, sudah tidak memikirkan lagi tentang hukum gitu ya. Begitu, ada yang lainnya yang mau dibahas atau sudah cukup ya? Bu, ingin bertanya Bu. Iya, silakan. Misalkan untuk minggu depan Bu ya, kan insya Allah dari kami itu ada beberapa hari yang sudah full kelas bersama untuk ujian dan sebagainya. Kita minggu depan itu kita sepakat di hari Sabtu atau di hari aktif. Untuk minggu depannya lagi itu tidak konsisten seperti minggu depan itu tidak apa-apa Bu ya. Yang penting konfirmasi. Nggih, bisa. Paling enggak untuk satu minggu pertama disepakati dulu hari apa, yang itu diusahakan 1 minggu awal itu sudah kalian rundingan untuk membuat 2 pertemuan langsung ya. Karena kan kita berharapnya 1 minggu 2 judul. Jadi kalau rundingan jangan 1 judul saja, jadi 2 begitu. 2 judul itu andai kata itu dilaksanakan dalam 1 hari itu menurut saya juga nggak berat kok, Rek. Kan nyimak ya, misalnya satunya pagi, satunya siang, misalnya begitu. Kalau enggak ya besoknya gitu. Asal asistennya juga bisa ya. Jadi didiskusikan dan dikoordinasikan dengan asisten. Karena khawatirnya kalian bisa namun asistennya nggak bisa, itu kan juga artinya kerjasamanya tidak bagus juga ya. Jadi kesepakatannya adalah dengan asisten juga ya. Saya sebenarnya sudah free juga, tinggal 1 mata kuliah dan mata kuliah praktikum. Jadi sudah agak free, jadi saya bisa di hari apapun kecuali hari Jumat ya. Jadi untuk praktikum dan ada 1 mata kuliah lagi. Jadi mungkin bisa dibicarakan dengan asisten begitu. Jadi menurut saya adik-adik nanti silakan mengusulkan, nanti usulan itu ditampung, insya Allah kakak-kakak sudah lebih longgar sih, tapi nanti kan tetap ada rundingan terlebih dahulu. Jadi adik-adiknya silakan memberikan usulan hari apa dan jamnya seperti yang tadi sudah diarahkan. Ngoten nggih. Baik, terima kasih atas semuanya dan terima kasih atas perhatiannya dan kami berharap semuanya bisa berjalan lancar meskipun mungkin ada yang sedikit berat hati, tapi kami harapkan itu adalah keridoannya ya, biar semuanya bisa berjalan dengan maksimal dan bisa lancar ya. Baik, kami tutup sekali lagi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Non wal ulama mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih semuanya. Bu Eni, yang tutup saya. Sebentar. Okay. Baik, yang lainnya bisa live ya. Saya ada sedikit yang ingin dibahas dengan Bu Eni. Oke. Wah, ini menarik sekali karena lewat Zoom. Iya, mumpung bisa Zoom. Oke. Siap-siap.
Boleh lihat. Alam. Ini khawatir saya sih nggak nang live iki sik keturun. Nanti gak iso di live. Saya keluarkan Bu kalau mereka nggak mau live. Keturun kabeh lah, rempet. Ini apa HP saya kayaknya mati Bu. Baterainya habis saya buat mainan anak-anak tadi. Ya sebentar anak. Sebentar lagi. 5 menit lagi. 5 menit lagi, oke? 5 menit lagi. Tak remove aja mereka. Nah. Ini wedine iki sing gak live iki ndang soalnya keturun iki. Hana? Happy? Nah, keturun iki. Nah,